Hai, aku Lidin. Jadi awal 2021 kemarin, aku mulai mencoba investasi di aplikasi Bibit setelah beberapa tahun setia sama tabungan emas. Di sini aku akan cerita soal pengalamanku selama pemakaian, kayak fitur apa aja yang paling menarik, dan berapa keuntungan yang aku dapat selama investasi di Bibit. Akan ada timestamps di bawah, jadi kamu bisa skip ke part yang kamu suka. Let's go! Bibit adalah aplikasi jual beli reksadana mulai dari reksadana pasar uang, saham, dan obligasi. Jadi semacam Ajaib, Bareksa, dan lain-lain. Selama 1 tahun pemakaian, aku menyadari banyak banget fitur menarik yang ada di Bibit. Salah satunya adalah dia menjadi pionir dari robo-advisor di Indonesia. Apa itu? Dia adalah teknologi yang membantu pengguna milih opsi investasi berdasarkan kondisinya, mulai dari umur, income, dan profit risiko. Ada juga fitur bandingkan reksadana biar tahu performa reksadana yang kita pengen. Terus ada juga goal setting. Fitur ini membantu keep track of our financial goals. Bibit bakal kasih tahu berapa uang yang harus kita tabung secara rutin untuk meraih goal kita. Dan nanti bakal ada notif apakah kita on track. Fitur selanjutnya yang aku suka adalah pindah portofolio. Setelah 1 tahun pemakaian dan aku mulai paham financial goals aku, awal tahun ini aku coba ganti-ganti alokasi reksadananya. Jadi kayak dari reksadana saham ke obligasi dan sebagainya. Kalau kamu masih bingung, di dalam aplikasi Bibit ada live chat yang menurutku responnya cepet banget. Dan kalau misal kamu sungkan sama customer service-nya, kamu bisa klik help desk yang berfungsi sebagai halaman frequently asked questions. Selain 5 fitur yang udah aku sebutin tadi, menurutku ada 4 lainnya yang juga sangat membantu para pengguna Bibit. Bisa investasi surat berharga negara, ada grup Telegram buat kumpul komunitas Bibit, fitur nabung rutin biar nggak lupa, dan metode pembayaran beragam kayak ShopeePay, GoPay, dan virtual account. Nah, fitur menariknya banyak banget nih. Terus kekurangannya apa dong? Kalau dilihat dari Bibitnya sendiri, menurutku aplikasi ini udah oke banget sih secara penampilan dan cara pakainya. Cuman, kalau dibandingkan sama teman-temannya yang lain, jadi ada kurangnya sih. Misal, Bibit nggak ada saham kayak di Ajaib, atau dia nggak bisa beli emas kayak di Bareksa. Jadi di sini kita akan simulasi cara kerja Bibit mulai dari proses registrasi, proses belinya, dan jualnya. Oke, pas registrasi, kamu tinggal buka aplikasi Bibitnya, terus habis itu klik register, masukkan nomor HP, terus kamu bisa masukkan kode referralku, Lidin, untuk dapetin cashback 25.000 pertama kali beli. Terus nanti kamu akan disuruh upload selfie dan tanda tangan. Setelah itu ada verifikasi email dan proses akan selesai 1 kali 24 jam maksimal dalam hari kerja. Nanti untuk proses belinya kamu bisa ikutan rekomendasi dari robo-advisor atau kamu bisa pilih sendiri reksadana yang kamu mau. Oh ya, di sini kamu bisa pilih reksadana syariah. Misal aku beli pakai rekomendasi dari robo-advisor ya. Jadi klik investasi sekarang, terus masukin angka pembelian kamu di sini minimal 100.000, terus nanti tinggal klik beli sekarang atau kamu masukin keranjang, saya menyetujui, soalnya klik bayar sekarang, terus tinggal pilih metode pembayarannya, ada macam-macam kan di sini. Jadi setelah kamu beli di aplikasinya nanti bakal langsung muncul perubahan nominal, tapi untuk secara official kamu harus mendapatkan suratnya yang akan dikirim melalui email. Untuk proses jualnya kamu tinggal ke portofolio kamu, terus nanti klik yang ingin kamu jual, klik jual, klik saya mengerti. Nanti disuruh milih berapa yang ingin kamu jual, dan dananya akan cair dalam 2-7 hari kerja. Terus perhatikan bank penampung atau sumber rekening. Jadi kalau misalnya banknya beda, kamu akan dikenai biaya transfer yang katanya 3.500. Jadi kita masuk di the most spicy section yang ada di video ini. Berapa keuntungan yang aku dapatkan selama 1 tahun pemakaian di Bibit. Sepanjang 1 tahun pemakaian Amex, I didn't get much. Jadi cuma profitnya itu 2,87% dari total 3,7 jutaan, alias profitnya cuma 100.000 aja. Aku nabung 300.000 per bulan selama 1 tahun, dan aku track berdasarkan jenis reksadana yang aku beli. Kalau kita review bareng, menurutku aku agak mengagungkan reksadana sahamnya Sukor Invest, karena menurutku dulu sekalian aja kan reksadana pasar uang, obligasi, dan sahamnya di sana.
Dan salah satu alasan aku pilih Sukor Invest adalah karena bank penampungnya BCA. Jadi kalau misalnya aku jual nanti, aku nggak dapat biaya transfer. Padahal reksadana yang BNI Index yang waktu itu aku beli awal-awal pakai Robo Advisor, itu dapatnya lumayan banget, sekitar 7%. Sayang banget sih waktu itu aku sadarnya waktu review keuangan akhir tahun. Terus setelah lihat banyak video tentang review bibit, emang banyak sih orang-orang yang keuntungannya di bawah 5%. Aku bahkan sempat tanya temanku yang pakai bibit juga kayak, berapa keuntunganmu? Ternyata ya di bawah 5%. Aku tahu hanya channel Dodi bicara investasi aja yang imbalnya 18%, dan Doi mulai investasi di bibit sebelum pandemi dengan 90% alokasi reksadananya di reksadana saham berbasis indeks. Dan sebagai pengguna setia tabungan emas, aku juga kayak membandingkan performa bibit dan tabungan emas. Emang nggak apple to apple, tapi kesimpulannya mereka cocok sih kalau kita buat sebagai diversifikasi portofolio aja. Tabungan emas buat jangka panjang dan reksadana pasar uang atau obligasi buat jangka pendek atau menengah. Menariknya, pas lagi second wave kemarin, reksadana saham merah banget tuh. Tapi tabungan emasku keuntungannya cukup melonjak, jadi kayak saling melengkapi. Menurutku bibit cukup oke untuk dijadikan jalan ninja investasi pemula. Hanya emang perlu hati-hati sih soal pemilihan jenis reksadananya sesuai kebutuhan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan pakai kode aku Everlydin untuk cashback 25.000 di pembelian pertama kamu. I'll see you next time. Bye.